outlooknya agak telat ya, bisa dibilang. Balik lagi di channel ini ya, apa namanya, gue mau coba nge-share outlooknya untuk mappingan 1 minggu ke depan, sampai hari Jumat nanti gitu ya. Kita ngeliat si market itu pada mau kemana sih 1 minggu ini. uh, Diingetin lagi ya, kalau misalnya planning atau outlook ini tidak bermaksud untuk mengarahkan gitu ya. Ini gue hanya share perspektif gue aja. Oke, gue mau langsung aja, apa namanya, kita coba cek dulu ya dari major audio USD ada apa ceritanya. Kita cek biasa di dailynya nggak ada perubahan, tetap masih downtrend. Oke, nah oke, untuk audio USD ada sedikit yang menarik gitu ya. Kita coba zoom dulu ya. Di sini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ini adalah major support ya, yang dimana beberapa kali nahan harga, kemudian dia bergerak di area ini ya, ketahan mau naik gak jadi, mau naik gak jadi gitu ya. Terus di sini udah ada breakout naik, dan ceritanya sama kayak di sebelah kiri, dia mau bikin kenaikan tapi masih ketahan. Sederhana, kita coba cari atau kita coba bikin trendline ya. Kita bikin trendline aja, dan sudah breakout guys. Jadi ada kemungkinan untuk 1 minggu ini si audio USD akan bikin kenaikan ya, akan bikin kenaikan karena ini bikin falling wedge, kita sebutnya, nggak tahu lah, pokoknya istilah kerennya falling wedge. Targetnya untuk audio USD seandainya dia bisa kuat naik sampai mana? Mentok di sini ya, mentok di sini. Ini gue marking harganya untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi mentok itu di 70665. Biasnya itu kita ambil buy, bukan sell lagi. Tapi tetap secara garis besar marketnya itu masih downtrend, karena bisa dilihat kalau misalnya kita gambarin gitu ya. Ini tuh dari sini ya, ke sini terus ke sini dan di sini. Ini kalau kita ambil swing besarnya, maka gerakannya itu tetap masih downtrend. Kalau kita tarik dari sini, ini selalu bikin ini lower low ya, ini lebih rendah lagi, ini sama ini posisinya juga sama, lebih rendah, dan di sini posisinya lebih rendah, kemudian dia ekspektasi pullback gitu ya. Kalau misalnya tidak akan bikin downtrend lagi ya, harusnya berhenti di sekitaran sini gitu. Jadi nanti gerakannya itu segini dan dia akan turun lagi. Oke. Itu untuk audio USD. Tapi peluangnya untuk minggu ini kita bisa cari buy. Tapi ya dengan perhatian SL-nya jangan terlalu jauh gitu. Karena ada resiko ngeflip langsung dadakan gitu. Tapi dari pola falling wedge kayak gini gitu ya, kita berharap marketnya itu akan bikin kenaikan walaupun pelan-pelan gitu. Jadi biarin dia gerak terus gitu ya. Bikin biru deh biar agak menarik ya. Kayak gini gitu ya sampai sini, dan nanti dari sini bikin drop yang mungkin lebih dalam lagi. Oke, gue rasa itu untuk audio USD. Kita pindah ke GBP JPY. GBP JPY kita cek daily, ya udah mulai ada penurunan ya, tapi belum ya. Maksudnya belum ada power gitu ya. Tapi kalau dilihat dari komposisi candlenya, kita bisa lihat sama-sama ya. Kalau misalnya siapa namanya, si GBP JPY, komponen buyernya gitu ya, komponen buyernya itu lebih banyak, buyernya ini lebih kuat gitu ya powernya ya. Kalau dilihat ya, buyernya powernya lebih besar ini juga. Jadi masih ada power untuk naik gitu ya, masih ada power untuk naik, tapi kita bisa nyari peluang sell-nya nanti karena kalian bisa lihat ya, ini miring nih. Jadi apa sih namanya ya? Ya ini ada penurunan high gitu, bisa dibilang harganya itu udah ada kemiringan, dan ini bukan lagi higher high gitu ya, tapi higher low justru. Ya apalah istilahnya, pokoknya high yang ini lebih rendah dari high sebelah sini ya. Jadi nggak kuat gitu bikin higher high, untuk bikin high yang lebih tinggi itu nggak kuat. Jadi ini udah ada penurunan, dan di sini juga sama. Walaupun swingnya di sini nggak terlalu cantik gitu ya. Misalnya kita ambil majornya deh, ambil dari body candle-nya ya. Jadi apa sih namanya, posisinya miring tapi nggak terlalu signifikan. Artinya power untuk buyernya itu sudah habis
dan tinggal nunggu kayak bandar masuk ya, nunggu bandar masuk untuk bikin penurunan yang lebih dalam gitu. Cuma kalau misalnya kita tarik trendline yang ini, major trend yang ini posisinya masih di atas ya. Jadi jangan dulu gitu. Jangan dulu. Mungkin kalau misalnya kita proyeksiin trendline-nya gitu ya. Ya, kita bisa gambarin bahwa si gerakannya si JBP-JPY mungkin akan berayun di sini sampai dia benar-benar menyempit untuk ambil breakout ke atas atau ke bawah. Ketika breakout terjadi ya sebaiknya kita follow up untuk ambil posisi. Untuk saat ini sideways lah ya. Jangan dulu kayak ngambil wah ini bisa di sell nih, wah ini bisa di buy nih. Jangan dulu deh. Mending hilangin spekulasi karena ini hari Senin ya. Oke, gua rasa untuk GBP-JPY wait and see ya. Jangan dulu buka posisi, kita pindah ke NSD-USD. NSD-USD hampir sama dengan AUD-USD. Patternnya itu falling wedge ya. Di daily-nya rapi ya, di daily-nya rapi. Kalau kita tarik trendline yang dari sini, ya rapi ya gitu. Maksudnya false breakout di reject, false breakout di reject, false breakout di reject. Dan kalau kita ambil swing majornya, di sini udah ada penyempitan. Bahasanya apa sih kemarin ya disebutnya compression. Jadi sudah ada kayak apa pengumpulan tenaga apa sih namanya ya kayak di kalau kita mainan squishy gitu ya. Kalau misalnya squishy-nya kita kempesin dan kita lepas dia akan balik ke ininya. Nah, untuk NSD-USD kita bisa cari peluang untuk ngambil buy-nya karena kalau misalnya dari major strukturnya kita dapat patternnya itu chart patternnya itu falling wedge dan kalau misalnya kita turun di time frame yang lebih kecil kita juga dapat pola yang sama ya, pola yang sama. Oke, ini majornya kita ignore yang lain, kemudian kita gambarin lagi nih ya. Ya ini yang paling banyak di tab, jadi kita ambil yang paling banyak di tab ya, gambarnya seperti ini ya. Dan ini udah breakout retest ya, kita bisa asumsi ya kalau misalnya kalian mau nge-buy gitu ya, apa namanya, kalian bisa masuk di area sekitaran nih ya, kalian bisa markingin harganya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. SL-nya cukup di sini. SL-nya cukup di sini, tapi kan ini mapping 4 ya. Agak gede kayaknya. Kita coba cek dulu. Ya 700 pip masih oke lah, $7 kalau pakai lot 0,01. Dengan TP maksimalnya itu nanti di sini. Ya, TP maksimalnya tetap di sini di chart pattern-nya, di ending dari chart pattern-nya. Oke, itu untuk NSD USD. Kita pindah ke USD CHF. USD CHF kalau kalian ingat ya sangat menarik gitu ya kalau kalian ingat outlook sebelumnya gitu ya. Kita cek di sini ya kalau misalnya kalian masih ingat ya, kita coba cek ya. Menarik ya, jadi kita akan nge-sell di sini. Kemarin ya gue bilang kita akan nge-sell di area sini guys gitu kan. Kita akan nge-sell di sini dan sekarang sudah running gitu, dan lumayan dapatnya gitu ya. Ya gue sih nggak ambil semua ya, buat gue 100 pip cukup gitu. Dan ada pola yang lebih menarik lagi untuk posisi sekarang gitu ya, untuk USD CHF. Targetnya sampai mana sih? Targetnya sampai sini, dari sini sampai bawah sini ya. Targetnya sampai sini, at least di situ atau di kumpulan ini. Jadi kalau kita marking ya mungkin kita bisa dapat apa namanya, take profitnya itu nanti kita bisa lepas di area sini ya. Harganya di harga berapa ya, kita marking aja harganya di situ ya, 95.600 kurang lebih di situ. Polanya yang sekarang terbentuk itu kalian bisa ngelihat bahwa di sini ada double top ya, di sini ada double top ya, itu ada double top di sana. Jadi dan di sini dia udah posisinya udah nge-breakout dari neckline-nya. Kalau misalnya untuk teori head and shoulder lagi apa namanya, double top gitu ya, ketika neckline-nya ini sudah di breakout gitu ya, iya gitu ya, anggaplah segini lebarnya dan sudah posisinya di breakout, maka yang harus kalian ambil untuk posisinya atau TP-nya itu adalah zone selebar ini gitu ya, range dari atas sampai neck-nya ditarik. Nah ini adalah TP maksimalnya 1:1. Dan kalau diperhatiin di sini ada zone ya,
Kalau diperhatiin di sini ada zone, order block gitu ya, gue nggak ngerti lah. Pokoknya di sini ada demand zone yang mungkin cukup valid gitu ya, karena kalau kalian perhatiin kita zoom, di sini awal momentum dan ini breakout dari struktur yang sebelumnya. Resisten yang terakhir sudah ditembus dengan momentum. Artinya zone demand yang ini untuk USD CHF ya, zone demand yang ini akan penting dan ini akan ke-trigger nanti ya. Oke. Tapi jangan buru-buru buy di sini karena di sini ada zona yang lebih penting menurut gue gitu ya. Hati-hati untuk USD CHF. Oke. Outlooknya kalian sebaiknya nunggu naik dulu kemudian ikut sell untuk USD CHF. Oke. Kita pindah ke Euro USD. USD ada apa? Euro USD sudah ada power bullish ya untuk hari Jumat lalu ditutup dengan candle bullish. Jadi ada kemungkinan ada penerusan untuk Euro USD ya dalam minggu ini. Euro USD ya double bottom ya. Ini ya. Ini dengan ini. Iya, oke. Dan di sini kalau kalian perhatiin ini sudah dapat di neckline-nya. Ini sudah dapat di neckline-nya, kita tinggal tunggu breakout-nya aja untuk penurunan lagi sampai ke area sini. Sampai ke area sini ya. 100.100. Penurunannya sampai sana, baru dia akan running naik sampai dengan harga yang sebelah sini. Ini harga level penting posisinya ya. Jadi nanti kita bisa dapat kenaikan Euro USD sampai sana. Untuk saat ini sebaiknya tunggu koreksi ke bawah baru ikut buy. Untuk Euro USD, untuk USD JPY, wah nggak ada istirahatnya loh untuk USD JPY ya. USD JPY belum ada kelihatan pelemahan untuk powernya dan semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi. Dan kalau misalnya kita proyeksi dari sini sampai kebalik, kalau kita proyeksi udah waktunya retrace belum sih untuk si USD JPY. Jadi kita ambil dari sini. Belum ya. Nah, artinya powernya dia masih akan sampai sini 141.250 ya. Sementara untuk USD JPY jangan dulu di sell sebelum sampai di harga 141-an ya untuk USD JPY-nya. Di time frame yang lebih kecil pun belum ada. Kalau kalian mau nge-sell juga ada resiko karena ini polanya itu flag ya. Polanya itu nge-flag kayak gini. Jadi ketika breakout atas udah akan ada penerusan lagi yang lebih tinggi ke atas ya. Jadi hati-hati untuk USD JPY kalau kalian ambil sell. Ini polanya ya, set patternnya seperti ini gambarnya untuk USD JPY. Kita pindah ke GU. GU kemarin sama outlooknya, dia akan terus ke bawah, tapi sama posisinya itu dia sudah ada candle bullish terakhir. Maksudnya udah ada candle bullish yang masuk itu ditutup dengan buyer candle warna biru, cuma posisinya itu belum jadi ya. Jadi tinggal kita tunggu aja si GBP USD bisa tutup di atas harga ini atau enggak. Maka ini ini swing penting, posisi level harga penting di harga ya, di harga ini 118.900. Ketika ini bisa tutup di situ, possibility untuk naik itu lebih ada gitu. Tapi untuk TP-nya belum ada bayangan ya, tapi cukup ini ya, cukup resiko sih untuk GBP USD. Jangan dulu diambil posisi deh sebaiknya untuk GBP USD, sebaiknya dihindari, gak usah buka posisi maksa. Kalau nggak ada peluang ya jangan dulu lah. Itu untuk GBP USD ya. Kita pindah ke gold XAU USD. XAU USD kemarin kita dapat ya atas sama bawah. Jadi total itu kemarin sekitaran 150 pips. Di time frame yang lebih kecil mungkin kelihatan ya. Kita bilang breakout di mana dan akan nge-tap di mana gitu. Kemarin ya, gue lupa juga sih. Tapi ya kurang lebih ya. Jadi oke, kemarin kayaknya di sini deh ya. Mungkin ya, gue lupa deh. Gambarnya udah kehapus soalnya karena kan untuk bikin outlook gue clear chart patternnya. Ya kemarin di sini ya.
sepertinya. Gue lupa lah, pokoknya 17.13 kita masuk lah untuk bagian sell-nya. Ya, 17.13 kita masuk dan kita dapat ke bawah itu 100 poin lagi sebenarnya, tapi gue keluar di 50 pipsnya aja karena udah dapat dari bawah kemarin ya. Dari bawah aja juga sama. Kemarin itu kita masuk di area sini kalau nggak salah 1700 ya, 1700 dan dia bounce langsung sampai ke atas, kemudian di retrace lagi, dimakan lagi. Dan kalau misalnya kalian ada peluang kemarin masuk lagi, kalian juga dapat banyak lagi gitu, karena ternyata marketnya masih di up terus naik sampai ke 17.15. Dan untuk currentnya sekarang posisinya ada di supply zone dan ini ada build up sideways kecil ya, artinya akan ada pembentukan momentum untuk penerusan ke atas ataupun ke bawah. Jadi untuk daily-nya 1700 ini cukup kuat ya nahan harga ya. Jadi gua marking 1700 ya harganya. 1700 harganya cukup penting. Dan zone atas ini kita nggak pakai lagi karena udah kepake ya kemarin hari Jumat. Zone-nya cukup penting 1700. Dan kalau misalnya kita lihat gerakannya si gold itu akan kemana, untuk reasonnya ya, untuk H4 sendiri kita belum ada bayangan dia mau kemana. Tapi kalau misalnya kita tarik swing pentingnya, kan swing pentingnya satu di sini ya, swing pentingnya itu satu di sini, kemudian satu di sini, dan sekarang ini bikin swing di sini. Artinya posisinya itu tetap ada kemiringan. Ini dan ini lebih rendah di sini, ini di sini. Kalau misalnya dia akan terus bikin downtrend, penurunan yang lebih signifikan ke bawah, ke harga yang lebih rendah lagi, harusnya si gold ini bikin swing yang tidak lebih tinggi dari swing yang ini. Ya, ini akan swing tertingginya nih dari swing yang ini ya. Jadi gambarnya itu ini swing ya, kemudian ini swing lagi di sini, ini swing tertinggi, dan sekarang swingnya itu ada di sebelah sini. Oke, jadi ini posisinya seperti ini. Harusnya kenaikannya si gold itu mungkin akan berhenti di sekitaran sini ya, berhenti di sekitaran sini. Harganya di harga berapa kita bisa dapat di sebelah sini markingan harganya ya. Oke, gue rasa untuk gold sih wait and see ya menurut gue ya untuk posisinya. Tapi kalau kalian mau ngelihat kemungkinan gold kuat naik sampai sana atau enggak ya, kita lihat dalam 1 minggu ini gitu. Nah untuk si updatean posisi untuk goldnya sendiri, peluang trade-nya itu di sebelah mana? Ini gue kasih sedikit info ya, untuk gold. Kita akan bisa jualan gold gitu ya. Kita akan bisa jualan gold itu nanti di kisaran harga ini. Ini gue kenapa markingin ini? Karena gue udah bolak-balik udah bolak-balik ngemastiin gitu ya untuk ininya. Ini adalah special zone di mana market pasti ke sana untuk gold sendiri khusus ya. Untuk gold sendiri kalau dipakai untuk market lain nggak begitu nggak begitu dapat gitu. Kadang lolos gitu, maksudnya lolos tuh bablas gitu ya. Jadi nyampe sini tuh nggak ada koreksi sama sekali, bahkan ditembus. Ini khusus untuk gold aja, Fibonacci level ini ya. Jadi zone warna orange ini nanti akan penting banget untuk diperhatiin gitu ya. Jika ada kenaikan, perhatiin ya. Jika ada kenaikan, zone ini akan direspek sama market untuk bikin penurunan yang lebih dalam. Minimal 50 poin 500 pips dapat 50 pips dapat lah. Untuk special zone ini ketika market di tap di sini, abis itu dia akan bikin akan bikin penolakan, rejection cukup signifikan gitu ya. Ini untuk gold aja, tapi ya kenapa gue bisa tahu di mana dia akan berhenti ataupun zona capeknya gold di mana dan seterusnya. Ada pertimbangan lain-lain yang gue pakai gitu ya, kenapa gue bisa nentuin di mana zona capeknya gitu. Oke, gue rasa cukup ya untuk untuk outlooknya. Jadi diulang, Audi USD itu kita biasanya akan nyari buy karena udah breakout dari
falling wedge. Kemudian GBP JPY kita wait and see karena posisinya itu setless. NSD USD kita akan sama cari bias buy untuk BTC apa namanya NSD USD. USD CHF kita akan cari peluang sell ketika ada rejection yang cukup tinggi gitu ya. Untuk XAU USD, untuk gold sendiri kita akan coba nge-sell kalau market nyampe sini. Kita akan coba lihat aja marketnya kayak gimana untuk hari ini, karena kan ini baru awal minggu ya. Untuk Euro USD sama, kita akan coba nyari buy ketika ada rejection cukup dalam dari zone yang sekarang, dari harga level sekarang ada rejection cukup dalam, tarik ke bawah, baru kita akan follow up untuk buy. Untuk USD JPY belum ada keterangan ya, bisa dibilang belum ada validasi juga dia mau kemana, tapi posisinya dari catatan yang sudah terjadi, kita tinggal tunggu breakoutnya aja untuk si USD JPY naik sampai ke atas lagi, karena powernya masih ada. Untuk GBP USD posisinya ini belum ditentukan, dia bisa aja naik gitu ya, karena posisinya ini sudah di resisten dari candle daily ya, dari high yang sebelah sini gitu ya, candle bearish terakhir di posisi hari ini gitu ya, dan ini tinggal ada pembentukan untuk breakout aja, validasi breakout, maka ada kemungkinan si GU akan lari gitu ya, naik ke atas. Nah, kalau misalnya kita tarik trendline ya, kita ambil dari swing yang terakhir ini, kita tarik trendline sampai ujung gitu ya, kita ambil paling banyak di tap candlenya kayak di sini, dan ini sudah breakout dari trendline. Kita akan punya possibility untuk nge-buy nanti ketika si GU nyampe sini. Ya, GU sampai sini. Oke. Ya, disinilah kalian akan nge-buy. Level harganya berapa, Om? Level harganya itu ya di sini ya, gue kasih marking harganya. Oke, gue rasa cukup untuk outlook minggu ini ya. 1 minggu ke depan kita akan ngapain gitu ya untuk major trend ya. Major pair. Untuk gold sendiri nanti sore mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan, ada peluang untuk entry ya, gue bakalan share outlooknya ataupun updatean posisinya. Jangan lupa join channel Telegram kita di deskripsi, dimana setiap harinya gue akan coba share signal untuk khusus gold aja. Ya sebenarnya sih nggak harus gold ya, bisa pair lain. Tapi kebanyakan sih mereka teman-teman di sana nungguin sinyal untuk trade goldnya ya kan. Ya kalian juga sama mungkin yang baru pertama kali nonton atau ngeliat channel ini. Oke, gue rasa cukup untuk outlooknya. Jangan lupa di komen atau di like dan juga di share ke teman-teman kalian yang butuh outlook. Minimal kalau kalian bingung ini market mau kemana sih gitu ya kan, market mau kita bisa nge-sell atau nge-buy nggak sih gitu. Dengan outlook ini gue harapin kalian juga punya pandangan gitu. Oh si channel ini bilang posisinya ini kayak gini, jadi ada tambahan referensi lah ya untuk kalian entry, ini udah worth untuk masuk apa enggak gitu. Gue rasa cukup ya, thank you.